Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mandi apa namanya? Oh, berarti saya nggak temennya. Silakan semuanya ya. Oke. Ada yang sudah absen atau meninggalkan acara? Acara mana? Pengujian berapa? Oh, sisa satu. Apa izin satu? Hanya tersisa masakan. Oke. Kemudian lainnya mana lagi izin Haji Barang? Haji Barang ya? Mbak Indah ya? Mbak Indah sih. Ya? Siapa lagi yang izin? Bro Jati. Bro Jati semuanya. Wakilnya kan? Satu dua. Bro Jati ada wakilnya nggak? Enggak ya? Semuanya izin ya? Oke. Mas Anang? Sata. Terus siapa lagi? Pak satu. Apa posisi Pak? Sekretaris. Belum ada? Sekretaris. Ada lagi? Udah ya? Lainnya komplit ya? Terima kasih teman-teman semuanya yang masih komitmen sampai jam ini dan sampai besok pagi. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman semuanya, tadi ya kita sudah melihat beberapa video ya. Video pertama adalah video pelantikan. Yang kalau teman-teman amati betul video itu, ikuti saat acaranya di GOR. Saya pribadi merasa yang tadi saya sampaikan tidak mudah loh melakukan orkestrasi seperti itu, gitu ya. Itu sangat tidak mudah. Kemudian anggaran besar, kementerian hadir, tadi aku bilang ya, elemen-elemen yang kita undang hadir gitu kan. Itu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Tapi bilangannya kita bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman perhatikan video yang kedua juga tadi, kunjungan dari Pemkot Tegal beserta Asosiasi UMKM. Apakah kemudian pergerakan UMKM hanya ada di Banyumas? Tidak. Kenapa kemudian mereka memilih Banyumas? Artinya kita tidak punya nilai yang berbeda dengan pergerakan UMKM lain. Oke? Dari situ maka apa yang kemudian mereka anggap kita lebih dari mereka itu karena kerja-kerja kita bersama teman-teman semuanya. Tetapi kerja-kerja kita bersama kalau kemudian tidak di-manage dengan bagus, tidak dikelola dengan bagus, tidak punya strategi, tidak punya visi dan lain sebagainya, kira-kira bakal secepat ini loh. Buktinya apa? Tadi Mas Kuku sampaikan juga bahwa sebelum dinas dan teman-teman UMKM waktu itu kayaknya 12 orang deh yang dilibatkan. Nah, tadi teman-teman sudah tahu historinya ya, bahwa maka saya kadang berpikir kalau ada orang yang menyampaikan hal-hal tentang Astikmas kok nggak benar, seberapa tahu mereka tentang Astikmas? Ya, kalau kita yang dari awal itu mengawal ini, kita paham betul. Dan semoga teman-teman setelah melihat dan mendengarkan apa yang Mas Kuku paparkan, teman-teman paham secara menyeluruh bahwa Astikmas itu apa ya, punya historinya, punya sejarahnya, yang itu dibangun tidak dengan hal-hal yang apa ya, yang sederhana. Banyak hal yang kemudian kami lalui dengan teman-teman semua yang sampai kemudian bisa sampai hari ini teman-teman semua. Semoga teman-teman paham soal itu. Nah, saya akan mulai dari ini. Saya hakul yakin teman-teman semuanya soal innamal amalu binniyat. Semua tergantung dari niat. Ini slide yang selalu saya sampaikan di awal, baik itu saya ngisi di kelas-kelas dan sebagainya dan sebagainya. Karena saya merasakan betul, saya meyakini betul, dan saya mengalami betul apa kekuatan niat itu sangat menentukan hasil. Ya, maka dari awal saya ingin menyampaikan innamal amalu binniyat. Sebelum saya menyampaikan banyak hal ke depan, saya minta tolong teman-teman semuanya luruskan niatnya, pastikan niat teman-teman itu lurus. Dan ngomongin niat lurusnya dan seperti apa, saya akan mengambil referensi teman-teman semuanya. Ini juga beberapa kali saya sampaikan bahwa ada seorang profesor dari Korea namanya Prof Kim, dan juga ada seorang pakar marketing dari Indonesia namanya Hermawan Kartajaya. Prof Kim dari Korea dengan keilmuannya, Hermawan Kartajaya dari Indonesia dengan pengalaman dan keilmuannya, mereka berpikir bersama-sama kemudian membuat sebuah konsep.
Nama konsepnya adalah Human Entrepreneurial Marketing. Konsep marketing atau pemasaran yang berorientasi pada humanity. Ada yang tahu humanity itu apa? Manusia. Jadi konsep pemasaran yang berorientasi pada manfaat untuk sesama. Oke, bedanya apa? Konsep Human Entrepreneurial Marketing dengan konsep pemasaran zaman dulu ada orientasi. Orientasi pemasaran zaman dulu menggunakan hitung-hitungan angka. Kita harus capai target omset sekian, pendapatan sekian dan sebagainya. Akhirnya fokusnya pada angka. Caranya bagaimana mencari angka itu? Paham ya? Pelan-pelan ya. Konsep dulu itu orientasinya pada angka. Oke, perusahaan kita harus mencapai omset sekian miliar. Caranya karena orientasinya angka. Kemudian seiring berjalannya waktu tadi, Prof. Kim dan juga Hermawan membuat konsep marketing berorientasi pada kemanfaatan untuk sesama manusia. Maka orientasinya apa? Manfaat. Kan itu, orientasinya manfaat. Ketika orientasinya manfaat, ajaibnya adalah mereka akan mendapatkan angka-angka yang kemudian jauh lebih besar. Oke? Orientasinya kemanfaatan, justru angkanya semakin besar. Dan ngomongin orientasi kemanfaatan, maka boleh nggak menggunakan cara-cara yang nggak benar? Kira-kira? Jelas nggak boleh. Tetapi ngomongin angka-angka, boleh nggak pencapaiannya? Yang penting angka, caranya terserah benar atau nggak benar. Kan itu kan? Nah, maka saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya bahwa di pergerakan ini saya mengajak, dan ini buat reminder, pengingat saya juga bahwa jangan sekali-kali berorientasi pada angka di pergerakan. Oke? Jangan sekali-kali ada teman-teman yang berorientasi pada angka. Kenapa? Karena nanti endingnya adalah kekecewaan. Oke, bisa pahami ya teman-teman semuanya? Saya ngikut Aspikmas karena saya pengen mendapatkan bantuan kayak apa begitu yang kita pakai sebagai anak. Karena nanti akan kecewa. Karena kita tidak mungkin bisa memberikan. Tapi kita sama-sama, ayo gimana caranya kita yang dapat amanah sebagai pengurus gitu kan, yang tadi Mas Helmi menyampaikan fungsi dan peran gitu kan, kita bisa memainkan itu semuanya, memainkan peran kita untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal, dan fungsi yang kemudian kita lakukan itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman UMKM humanity. Sehingga apa? Sehingga kalau kita semuanya bisa bersatu padu memberikan manfaat untuk teman-teman UMKM, angka akan menurun. Nanti saya buktikan di belakang. Oke, jadi yang kemarin nawaitunya ada angka dan lain sejenisnya, saya minta tolong sebelum kita jauh melangkah, berubah sedikit dan luruskan sedikit. Orientasinya ke makna. Saya sebagai ketua Aspikmas Kecamatan Jatilawang, ya gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM? Saya sebagai sekretaris dari tambah, gimana caranya saya bisa bermanfaat sebagai sekretaris dari tambah? Ya, sepakat ya teman-teman semuanya ya, bisa dipahami ya. Yang kedua teman-teman semuanya, hari ini sampai besok teman-teman juga harus luruskan ya. Oke, saya datang ke Villa Palem, tujuannya adalah saya pengen belajar tentang kepemimpinan, sehingga ilmu kepemimpinan yang saya dapatkan dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat lebih ke teman-teman di wilayah. Oke, nawaitunya ini. Jangan sampai ada yang punya nawaitu juga menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena sekali lagi innamal amalu binniyat, semua tergantung dari niatnya. Teman-teman niatnya seperti tadi dapat ilmu, kemudian ilmu itu bisa memberikan manfaat lebih, insya Allah teman-teman dapat taruhannya. Tapi kalau teman-teman niatnya hanya menggugurkan kewajiban, saya aku yakin teman-teman bakal dapat apa? Waktunya hilang tersita, gitu kan ya. Pikirannya ada di mana-mana, raganya ada di sini, gitu kan. Ilmunya nggak dapat, waktunya sudah terbuang dan sebagainya. Rugi enggak? Paham ya teman-teman semuanya? Jadi luruskan niatnya, bismillah, nawaitunya belajar soal kepemimpinan, biar ilmu kepemimpinan yang saya dapatkan setelah saya pulang ke wilayah, saya bisa mengimplementasikan itu, dan saya sebagai pemimpin aktivitas di wilayah bisa memberikan manfaat lebih, bisa menebar manfaat yang lebih luas. Yang kedua, teman-teman semuanya,
3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Oke. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang dizolimi. Oke. Di sini kira-kira ada yang merasa terzolimi apa enggak? Enggak ada ya. Kalau ada maksudnya kalau barang gitu kan. Nah, maka teman-teman semuanya, saya pengen mengajak teman-teman memposisikan diri pada nomor 2. Oke, doa pemimpin yang adil. Karena teman-teman hari ini mendapatkan kesempatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang di luar sana, terpilih dan mendapatkan amanah sebagai pimpinan Asbikmas Kecamatan Singapura. Kan begitu. Maka kalau teman-teman bisa memainkan peran sebagai pemimpin yang adil, teman-teman batin apa, teman-teman berpikir apa, teman-teman berdoa apa, insya Allah terkabulnya lebih besar. Itu yang sering saya namakan dan sering saya sampaikan sebagai keberuntungan. Asbikmas selalu merasa ada keberuntungan. Keberuntungan pertama, misalkan kita dapat sekretariat di Prompong waktu itu gratis sebenarnya 1,5 tahun. Yang kalau di nominal per tahunnya katakanlah 24 juta, kalikan 1,5 berarti berapa? 36 juta. Dan itu kita dapat gratis, teman-teman. Itu keberuntungan yang pertama. Keberuntungan yang kedua, tanpa kemudian kita mengajukan proposal dan lain sebagainya, kita ternyata dipanggil oleh Bank Indonesia Jawa Tengah mendapatkan penghargaan mitra strategis terkolaboratif dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah. Itu merupakan keberuntungan. Kemudian yang ketiga, saya kasih beberapa saja. Kita ditelepon sama Kadinpop Provinsi Bu Ema waktu itu untuk nempatin hetero secara gratis, itu juga keberuntungan. Padahal sewa hetero space tahu berapa? Itu ada sewanya. Privat office-nya sewa sekian juta kayaknya per tahun. Untuk bikin kegiatannya bayar. Kita kayaknya belum pernah bayar. Oke, itu keberuntungan atau kemudahan. Kemudian kita diberi aset, penyumbang aset terbesar salah satunya BI. Drone pertanian senilai waktu itu total kalau tidak salah 530-an juta berupa drone pertanian. Kita tidak mengajukan. Saya ditelepon sama Pak Roni pimpinan BI waktu itu, Mas Puji di Asbikmas ada enggak nih teman-teman yang bergerak di pertanian? Oh ya ada Pak, turunlah drone. Yang ternyata drone itu hanya 4 di dunia. Dan drone itu drone mahal. Dan itu silakan teman-teman bisa gunakan. Nilainya nggak main-main 530 juta. Itu juga merupakan keberuntungan. Kita nggak dibayar. Yang berikutnya di Rita Supermall kita dipercaya juga mengelola total anggaran 300 juta. Ya, kalau nggak salah 300 juta untuk sewa 1 tahun di Rita Mall. Kita persembahkan untuk teman-teman yang waktu itu lolos kurasi. Apakah kita minta? Tidak. Kita dikasih. Kita mengelola. Kemudian setelah sewanya habis, perlengkapannya ternyata Mbak Yuni waktu itu pernah ngomong ke Mbak Intan nggak dikasih ya. Kemudian Mbak Intan ternyata beberapa waktu kemudian telepon ke saya, Mas Puji mau nggak nih? Kemudian perlengkapan yang ada di Rita Supermall aktif Mas. Akhirnya masuk. Senilai berapa kemarin kalau di total? Banyak? 34 juta sekian. Kalau kita ini, ya. Kemudian apa namanya, tembung tilawahnya lagi, saya dapat rekomendasi dari senior saya di Kemenkyu. Senior saya ada di salah satu dirjen. Kemudian di bawah dirjen itu ada unit, yaitu pusat investasi pemerintah, gitu ya, yang dipimpin salah satu direkturnya Pak Imam. Nah, bukan kita yang telepon pertama, justru direktur PIP kemudian telepon pertama dan sebagainya. Itu menurut saya keberuntungan. Tidak semua punya informasi masuk ke sana, tidak semua yang punya informasi ke sana bisa akses ke sana, tidak semua yang bisa akses ke sana direkturnya langsung datang ke sini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semuanya, bahwa saya hakul yakin apa yang kita kerjakan bareng-bareng ini insya Allah diridho. Ya, nawainya baik kok, gitu kan. Dan kita semuanya saya yakin juga orang-orang yang baik. Kalau kita semuanya nggak baik, ngapain kita meluangkan waktu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk keluarga kita, untuk bisnis kita dan sebagainya. Tapi kita mau orang-orang. Nah
kehidupan saya ya. Saya nggak ngomong saya mencoba menjadi atau saya menjadi pemimpin agenda. Saya hanya pengen ngomong apa yang sering saya bayangkan itu nyata dan datang pertolongan dari Allah yang tidak saya kasih satu contoh. Suatu saat saya potong rambut punya langganan gitu ya, punya tempat langganan, namanya Famos Pak. Saya potong rambut di sana, di titik tertentu saya ngobrol sama istri, kayaknya bisnis berberasi ya, gitu kan. Kalau ini kita eksekusi kayaknya asik. Enggak selama teman-teman semuanya, saya di WA sama yang namanya Mas Wadi, orang Sumbar. Mas Buji, sebelum saya buka WA-nya, saya tunjukkan istri. Ya ini mah, dia mau WA apa? Jadi dia mau WA, minta diakuisisi. Begitu saya buka, betul. Nah Buji, saya punya mimpi mau berlayar, gitu kan, ke Eropa, Yunani tepatnya. Saya bisnis barangnya pengen kajuan. Itu kan sesuatu yang kalau saya bilang, saya sering menyebut di situ saya adalah saya benar benar hitung-hitung dan sebagainya. Itu baru memasuki tahun keempat, grafiknya aku melihat pertumbuhannya bagus dan sebagainya. Akhirnya saya akuisisi, saya beli juga. Itu tuh. Kemudian saya batin lagi dan sebagainya. Walaupun prosesnya cukup panjang gitu ya, akhirnya mimpi saya untuk mempunyai pusat oleh-oleh juga bisa. Nah itu yang kemudian saya petakan. Keberuntungan itu ada polanya, keberuntungan itu hadir kepada mereka yang mempersiapkan diri dan memantaskan diri. Maka Ikhlas pun kenapa dapat keberuntungan yang begitu banyak, karena kita sudah melalui proses memantaskan diri dan mempersiapkan diri. Logikanya sederhana. Kalau kita kemudian tidak mengelola ini dengan betul secara profesional, kira-kira dari dan kawan-kawan akan ke masalah. Maka bentuk memantaskan diri kita untuk Astikmas menjadi kunjungan adalah dengan mengelola Astikmas dengan betul. Mungkin enggak BI mempercayakan ke kita untuk mengelola diri kita supermoon kalau kemudian kita tidak punya pengalaman mengelola unit usaha Astikmas dan sebagainya. Itu artinya bentuk pemantasan dan persiapan diri kita yaitu dengan mengelola unit-unit yang kita miliki dengan profesional. Sama halnya hari ini Bapak Ibu semua. Hari ini kita sedang memantaskan diri kita dengan keilmuan kepemimpinan. Hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita dengan kesulitan semuanya. Untuk apa? Saya hakul yakin. Pegang kata-kata saya hakul yakin misalnya beberapa waktu ke depan kita akan mendapatkan peluang-peluang yang sudah bisa. Kemarin anggaran 76 juta, penyumbang anggaran terbesar itu dari kas. Oke, kalau dipresentasikan iuran anggota berapa? 25 ya, sekitar 16 juta iuran dari teman-teman yang berapa kemarin? 25 ribuan. Sponsorship mana luar? Oh, sponsorship gitu ya. Dan penyumbang kas terbesar Astikmas salah satunya dari program benih baik. Oke, program benih baik saya diminta bikin anggaran. Saya nggak pernah yang namanya mengajukan anggaran dan tidak terbiasa. Saya ngikut saja. Ini gaya saya. Saya biasanya ngikut saja. Dikasihnya berapa? Ya wis kita terima itu, kita optimalkan. Dan akhirnya singkat cerita benih baik memberikan anggaran yang kemudian kita olah. Waktu itu kita zoom juga ya bareng teman-teman ketua. Atas persetujuan teman-teman ketua kita bisa menjalankan itu. Dan simak baik. Kita periode kedua waktu itu sudah saya desain. Saya kepengen periode kedua itu fokus pada kualitas kepengurusan, gitu ya. Nah itu butuh anggarannya gede. Tembung dilalahnya melalui benih baik ternyata menyumbangkan. Itu kan hal-hal yang kemudian apa ya? Ya itulah keberuntungan teman-teman semua. Maka ayo bareng-bareng, teman-teman gak usah khawatir. Satu lagi nih saya ingat, Pak Tako pernah tanya ke kita, kan ada bidang sosial baru tuh. Oh ini nanti bidang sosial uangnya dari mana? Itu kan. Saya nyampaikan pasti nanti ada uang. Dan sekarang bidang sosial kasnya berapa Mbak? Yang disalurkan 6 juta itu tidak ambil uang kas teman-teman semuanya.
ke sejumlah berapa? Ke sejumlah berapa orang? 21 UMKM yang tadinya hanya untuk pengurus pusat, kita akhirnya sampai ke wilayah. 21 UMKM yang kemudian sudah didatangi sama bidang sosial dan sudah diberikan santunan dalam tanda kutip oleh bidang sosial, yang awalnya kita tidak tahu uangnya dari mana, tetapi kita berhasil mendistribusikan 6 juta sekian dan kasnya masih ada sebesar 3 juta sekian. Itu yang saya yakini, kita baik, tata kelola kita coba dengan baik, pasti Tuhan akan mengirimkan dan menunjukkan jalan-jalannya melalui demi baik, melalui apapun terserah. Itu bukan ranahnya kita. Ya, sampai sini paham ya. Maka teman-teman semuanya bersyukurlah teman-teman sudah mendapatkan amanah sebagai pemimpin. Karena apa yang teman-teman bayangkan, apa yang teman-teman pikirkan, insya Allah akan mewujud menjadi nyata ketika teman-teman berikhtiar menjadi pemimpin yang adil. Saya ngomong berikhtiar, tidak harus saat ini sudah menjadi pemimpin yang adil, tetapi kita berikhtiar untuk mencoba menjadi pemimpin yang adil. Saya pahami ya sampai sini ya teman-teman semuanya. Saya akan masuk sini. Ngomongin UMKM teman-teman semuanya. Saya tipikal orang yang memang lahir ya dari rintis dari nol. Saya mau membangun bisnis dari nol. Salah satu saksi sejarah saya mulai dari kamar kos ada masuk. Berdiri ya. Jadi saya membangun bisnis 13 tahun yang lalu saat saya masih kuliah dari nol. Jadi saya tahu betul betapa tidak mudahnya membangun bisnis. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan sehingga bisnis kita bertumbuh. Dan sama saya sudah melakukan apa yang disampaikan. Dulunya kamar kos, sekarang kita punya beberapa tim. Gitu ya. Itulah yang kemudian dalam saya memimpin pergerakan teman-teman UMKM, insya Allah saya akan bergerak secara substantif. Apa artinya substantif? Tidak hanya seremonial, tidak hanya formalitas, tapi benar-benar yang dibutuhkan dan diperlukan oleh teman-teman. Itu prinsip saya dalam mengelola pergerakan. Maka ketika ada tawaran-tawaran kolaborasi masuk ke aspek masuk kemudian ini tidak substantif, pasti nggak saya. Dan saya kalau tidak ada kepentingannya untuk teman-teman. Nah, walaupun masalah UMKM itu banyak, tetapi minimal ada 5 masalah klasik. Oke, yang pertama ada pemasaran jelas. Yang kedua ada permodalan jelas. Di sini siapa yang kemudian sudah tidak membutuhkan modal katanya? Di sini yang kepengen mendapatkan modal dan masih membutuhkan modal katanya? Semuanya juga. Yang tidak angkat tangan pengen butuh modal tapi utang saya banyak. Semangat. Kemudian soal pola pikir juga menjadi permasalahan UMKM menurut saya. Pola pikir yang seperti apa? Bisnis berbeda dengan dagang. Dagang itu ala kadarnya rutinitas yang sama. Bisnis itu berpikir kompleks. Ya, tidak hanya ngomongin produknya, yang ngomongin pemasarannya, tidak hanya produk dan pemasarannya, ya strateginya, bla bla bla, kompleks. Maka pola pikir untuk berpikir ala kadarnya menurut saya harus kita bisa. Tapi bisnis itu harus temenan bisnis. Itu juga menjadi persoalan. Kemudian berikutnya legalitas dan yang terakhir membangun organisasi bisnis. Hari ini sendirian, yes, boleh nggak apa-apa. Tadi teman-teman paham ya historinya Asli Mas dulu betapa pontang-panting saya backup periode 1. Tapi saya meyakini betul wajar periode 1 itu yang penting jalan dulu. Bisnis juga wajar yang penting jalan dulu. Hari ini mulai bisnis sendirian nggak apa-apa. Tapi kita hari ini harus punya pemikiran suatu saat mengkayakan banyak orang. Hari ini kita tidak punya perlengkapan produksi nggak apa-apa. Tapi suatu saat kita punya perlengkapan produksi sendiri. Hari ini kita mulai hanya dari satu order sederhana nggak apa-apa, tapi suatu saat kita punya order berjamaah. Maka begitu juga teman-teman UMKM itu harus punya pola pikir seperti itu. Nah, itulah beberapa 5 masalah klasik teman-teman UMKM yang saat saya memimpin, maka pergerakan ini harus mampu menyelesaikan permasalahan ini. Kalau pergerakan ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, maka pergerakan ini menurut saya tidak begitu berhasil. Kan begitu? Ya, jadi setiap program kita upayakan untuk bisa mensolusikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebuah organisasi itu bisa berjalan panjang, berjalan jauh, bisa bertahan lama
itu tergantung visinya seberapa besar. Visi itu sederhananya adalah tujuannya. Kalau organisasi ini tujuannya hanya sekedar, mohon maaf nih, ini kebanyakan paguyubannya, maka saya sudah mulai nyipil-nyipil bahwa Astikmas is the next level paguyuban UMKM. Apakah Astikmas paguyuban UMKM? No. Astikmas adalah the next level paguyuban UMKM. Ini level yang lebih tinggi dari sekedar paguyuban UMKM. Kenapa saya bilang level yang lebih tinggi? Karena paguyuban UMKM yang ada di kanan kiri kita kebanyakan tidak mempunyai, mungkin belum berpikir, belum mempunyai tujuan yang jauh. Kebanyakan, kita bisa dapat program apa, atau kita bisa dapat bantuan apa. Kita lebih jauh berpikir, tidak hanya ngomongin program, tidak hanya ngomongin dapat bantuan, tetapi kita punya visi bagaimana Astikmas bisa menjadi organisasi khususnya UMKM yang berdaya saing nasional. Kalau konteksnya adalah kapasitasnya berdaya saing nasional, pasti akan besar. Kalau besar wadahnya, pasti manfaatnya juga luas dan seterusnya kan. Maka saat saya dapat amanah untuk memikir dari awal, saya langsung canangkan Astikmas harus menjadi organisasi berdaya saing nasional. Nanti saya putarkan video. Saya sampaikan itu saat di Sudesa. Yang itu di Sudesa pasti mengenai bahwa Astikmas harus menjadi organisasi berdaya saing nasional. Dan kodarulahnya, dilarangnya setelah menurut saya kita sudah diganti. Tidak banyak paguyuban yang bisa sampai mengorkestrasi senjata, yang bisa melakukan banyak hal seperti yang sudah kita lakukan. Maka sekali lagi apa yang saya sampaikan betul bahwa innamal a'malu. Niatnya apa kita akan bisa melakukan. Jadi perhatikan baik-baik, ini visinya, tujuannya ini. Pertanyaannya adalah untuk kita bisa sampai ke tujuan ini, apa yang harus kita butuhkan? Bapak Ibu saat tahu tujuannya ke Villa Palem, apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa sampai ke Villa Palem? Satu, kendaraan. Dua, badannya sehat. Niatnya oke, saya mau ke Villa Palem, kendaraannya juga harus ada, badannya harus sehat. Pengendalian itu. Niatnya sudah ada, kendaraannya sudah ada, yang mengendarai ada, sampai sini apa enggak? Tidak sampai. Maka begitu juga Astikmas, ini tujuannya teman-teman semuanya menjadi asosiasi berdaya saing nasional. Untuk mencapai sana, kita butuh yang namanya alat atau kendaraan. Oke? Nah ini jelasin ini agak kompleks ya nanti ya teman-teman semuanya. Tapi ini perenungan berpikir. Jadi ini kendaraan ini kita bisa mencoba di sini. Saya jelaskan pelan-pelan. Ada 3 lingkaran. Lingkaran paling luar yang warnanya apa itu warnanya? Ungu ya. Oke. Lingkaran yang kedua warnanya? Lingkaran yang ketiga warnanya? Orange ya. Lingkaran yang pertama. Lingkaran yang pertama itulah yang dinamakan dengan apa teman-teman semuanya? 3 budaya malu Astikmas. Oke. 3 budaya malu Astikmas. Apa 3 budaya malu Astikmas? Teman-teman pengurus harus hafal. Tidak hanya hafal tapi paham maknanya. Tidak hanya paham maknanya tapi harus mampu dan mau mengimplementasikan. Karena baru berimpact ketika sudah diimplementasi. Budaya malu yang pertama adalah malu tidak bergerak. Kita semuanya yang dapat amanah sebagai pemimpin Astikmas se-Kabupaten Banyumas harus punya rasa malu. Saya namanya sebagai ketua, saya tidak ngapa-ngapain. Saya punya fungsi sebagai ketua, kok saya tidak memainkan peran saya sebagai ketua. Yang tadi disampaikan Masnya, harusnya malu. Saya sebagai bendahara kok kemudian tidak mau mengelola keuangan organisasi, harusnya malu. Saya sebagai sekretaris kok tidak memainkan perannya sebagai sekretaris di administrasi, harusnya malu. Oke, itu budaya malu yang pertama.
Bayangkan, walaupun tujuannya bagus, tapi visinya bagus, tetapi kalau kita semuanya tidak punya rasa malu, tidak bergerak, tidak kita semuanya ogah-ogahan untuk bergerak sesuai peran kita, kira-kira jalan di organisasinya. Ini ruhnya. Itu budaya malu yang pertama. Maka saya ngajak teman-teman, kan katanya banyak meme-meme ya bahwa Indonesia itu tidak kurang orang kita. Yang Indonesia berkurang adalah harusnya ini orang yang punya rasa malu korupsi, tindakannya itu akhirnya tidak korupsi, saya korupsi. Malu untuk melanggar hukum, saya malu melanggar hukum, maka saya tidak melanggar. Nah, Askikmas tidak hanya sejak organisasi, saya itu bermimpi Askikmas menjadi ekosistem dengan orang-orang yang lingkupnya kecil dulu saja, tapi punya pemikiran yang lurus ke depan, gitu kan? Punya budaya yang bagus, sehingga dari lingkaran kecil ini semoga bisa merambah semakin luas, semakin luas, semakin luas. Ya, Mas Ketum, saya malu mau negurnya tapi ini dua orang ya. Ya, tapi saya nggak tahu mengikuti itu ya. Macam-macam nggak apa ya? Karena justru saya menyampaikan ruhnya sih, biar teman-teman sepulang dari sini paham perannya teman-teman, bukan hanya fungsi. Oke, malu tidak bergerak. Kemudian malu yang kedua adalah malu berebut manfaat. Saya membayangkan gini, anggota kita lebih dari 5.000. Kalau kemudian kita tidak punya rasa malu berebut manfaat, kita mulai dari pengurus lah. Pengurus kabupaten ada berapa? Kalau 37 orang pengurus kabupaten tidak punya rasa malu berebut manfaat, maka kita akan gantian. Begitu ada program, saya bilang ke Pak Umum, kan gitu. Ada program lagi, berikutnya deh silakan semua. Kira-kira sampai kapan? Sampai 5.000 berapa waktu? Lama waktu itu. Lama nggak kira-kira? Tetapi dengan adanya malu malu berebut manfaat, akhirnya justru ini menjadi bola salju yang terus menggunung, kapasitas kita semakin besar, sehingga akhirnya kita juga bisa menebar manfaat lebih luas. Benih baik tidak bisa kesana, kuotanya 7.000 ya, saya yakin betul akan pola-pola ini. Maka saya ngajak ayo teman-teman semuanya, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, lama nanti teman-teman karena tetapi kalau kita semuanya berlomba-lomba untuk jangan repotkan manfaat, yes saya betul. Tetapi saya ingin prioritaskan orang lain. Nanti dengan sendirinya kita akan dapat. Gimana caranya bukan urusan kita. Dapatnya apa jangan dipikirkan. Kapan dapatnya bukan karena itu. Ini sesuatu yang keyakinan, tapi memang harus betul-betul meyakini ya. Apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang tidak semua orang punya kesadaran untuk bisa mencapai. Oke, itu budaya malu yang kedua, malu berteman. Askikmas enggak banget, stylenya bukan begitu. Stylenya adalah kita memberikan dedikasi, ada manfaat, silakan teman-teman. Kemudian malu yang ketiga adalah malu mendapatkan banyak manfaat dari organisasi tapi minim kontribusi. Kita harusnya malu, saya dapat program, saya dapat ini, apa yang sudah kamu berikan untuk organisasi? Saya sibuk. Harusnya malu. Malu yang teman-teman semuanya ya. Jadi itu 3 budaya malu Askikmas yang saya minta tolong. Kalau teman-teman pengen segera mendapatkan kemudahan dan pertumbuhan organisasi, mari kita sama-sama mainkan ini. Apakah mudah? Butuh kelapangan dada dan sebagainya. Kemudian lingkaran yang kedua, itulah unit-unitnya Askikmas. Ada Askikmat. Kita nanti punya mimpi. Dulu ini enggak ada, sekarang ada. Maka kami meyakini sekarang yang ada seperti ini pasti akan besar. Askikmat itu unit yang kemudian kita desain untuk membantu memasarkan produk teman-teman UMKM, yaitu galeri UMKM. Kemudian berkembang, kita punya jasa distribusi visioner yang menyumbang pendapatan tugas. Kemudian kita punya penyewaan, yang kemudian kita juga punya jasa penyewaan kita. Yang itu semuanya dari mana? Ya itu juga banyak tertulis. Tetapi itu salah satu penyumbang. Dan ini kita kelola dengan profesional. Yang berikutnya ada Askikmas Academy. Itu yang mau kita reorganisasi. Dulu saya di periode 1 pengurus ring 1 saya nggak mau tolong. Apa yang kita bergerakan UMKM kok kita
mereka nggak melihat bahwa di kampus itu ada tridharma perguruan tinggi, yang mana salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Di mana pengabdian masyarakat bentuknya ada dua biasanya, bantuan modal ataupun peralatan dan juga pendampingan. Itu yang jadi. Itu aspek masa akademik. Kemudian yang ketiga adalah aspek yang dari paparan tadi. Ini cita-cita kita. Saya dari dulu menyampaikan, saya pasti memikirkan bahwa teman-teman meluangkan waktu meninggalkan dapurnya, belum semua dari kita itu mentas secara ekonomi, kan begitu. Nah, maka teman-teman yang memikirkan aspek mas, yang menggerakkan aspek mas, kita itu pengen gaji dalam tanda kutip, memberikan dana apresiasi. Jumlahnya berapa tidak menjadi soal, gitu kan? Itu yang tadi Pak akan bagi. Maka ada elemen aspek mas tadi kan 80% rasanya gaji teman-teman pengurus. Saya tak boleh. Sudah ada rumusnya semua, sekian persen. Maka aspek bank itu tidak hanya sekedar unit untuk simpan pinjam dan sebagainya. Itu ada spirit, ada semangat untuk bisa mensejahterakan pengurus-pengurus. Yang nominalnya akan semakin besar kalau itu kita sukseskan bareng-bareng. Kalau itu kita besarkan bareng-bareng. Kalau itu kita ikhtiarkan bareng-bareng. Kapan? Nggak tahu. Tetapi semakin bareng-bareng kita membesarkan unit itu, waktunya akan semakin cepat, angkanya akan semakin besar. Maka nanti saya minta tolong teman-teman semuanya, karena kalau di aspek bank ketuanya adalah Mbak Yuni beserta pengurusnya, kami minta tolong dibantu. Aspek bank ada di bawah. Insya Allah polanya berbeda. Jadi ya tidak ada kurang. Nah, tetapi ini penting juga. Jangan sampai aspek bank yang milik bersama ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak aman. Itu juga sama. Saya ingin pesan dari awal. Teman-teman paham bahwa aspek bank hadir untuk mensolusikan permodalan teman-teman. Aspek bank hadir untuk mensejahterakan atau memberikan apresiasi kepada pengurus-pengurus aspek mas 27 kecamatan. Maka janganlah kemudian aspek bank disalahgunakan. Oke, saya itu pesan itu. Insya Allah kalau kita bisa sama-sama menjaga itu besar. Karena kita ngambil contohnya, kita belajarnya ke Grameen Bank. Teman-teman nanti searching di Google Grameen Bank, banknya orang miskin di Bangladesh. Mereka saja di Bangladesh itu bisa membuat bank yang besar untuk wanita miskin. Segmennya bisa sama. Masa kita aspek bank tidak bisa mensejahterakan UMKM yang didominasi oleh masyarakat? Sama itu. Harusnya sukses. Saya meyakini betul aspek bank ke depan sukses. Saya boleh. Gitu ya. Dan itu semuanya akan bisa berhasil kalau lingkarannya ini tenang. Satu komando. Itu yang saya bisa sampaikan. Satu komando di bawah kepemimpinan ketua umum, bukan di bawah kepemimpinan saya. Karena ketua umum itu siapapun nanti bisa berganti. Orangnya berubah-ubah, tetapi posisi ketua umum akan sama. Maka teman-teman semuanya, teman-teman di 27 kecamatan, pimpinan-pimpinan harus satu komando di bawah pimpinan ketua umum. Yang di belakangnya hari ini saya sebut. Kalau kita semuanya satu komando, jangan jalan sendiri-sendiri. Ini ngambil kebijakan tapi sana tidak menjalankan, gak bakal bisa. Kita hanya buang waktu saja. Tetapi kalau kita satu komando, kita akan menjadi pergerakan yang sangat yang masif. Akhirnya kita punya nilai, akhirnya kita diperhatikan, akhirnya kita punya nilai tawar, akhirnya kita punya nilai jual. Yang itu semuanya nanti kita bisa menyerap program dan sebagainya. Kami yang telah semuanya itu betapa pentingnya satu komando. Dan saya mengajak teman-teman berasal ini warna-warni. Ini kita bikin tidak asal, tapi ini artinya heterogen. Teman-teman ada yang hadir dari partai A, ada yang hadir dari partai B. Teman-teman ada yang hadir dari latar belakang A, ada yang hadir dari latar belakang B. Teman-teman ada yang hadir dari background pendidikan A, ada yang hadir dari background pendidikan C. Maka saat beraspek mas tinggalkan semua background. Aspek mas punya mazhabnya sendiri. Aspek mas punya prinsipnya sendiri. Aspek mas punya tujuannya sendiri. Di luar teman-teman berparti silakan itu hak setiap orang. Tetapi di aspek mas kita punya mas. Dan kita harus satu. Lihat ya sampai sini ya teman-teman semuanya ya. Oke. Silakan. Gitu ya, saya lanjut ya. Ini tiga budaya yang saya sampaikan.
Ini golden circle ya kalau saya bilang. Ini satu komando yang tadi saya sampaikan. Dan ini 5 elemen leadership ini teman-teman asli mas. Sebenarnya tadi yang disampaikan Mas ini ada kapasitas, ada kapabilitas. Saya punya alat ukurnya sebenarnya. Dan itu akan memudahkan teman-teman dalam hidup. Itu sudah saya 5 leadership asli mas. Teman-teman yang hari ini mempunyai peran sebagai pimpinan asli mas, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, saya dipesan 5 elemen ini. Oke, pahami, resapi, kemudian maknai dan amal. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan UMKM. Oke, teman-teman, dalam menjalankan peran sebagai pimpinan asli mas di wilayah, utamakan kepentingan teman-teman. Ya, kalau ada penawaran kerjasama yang tidak berorientasi pada kepentingan UMKM, no. Saya dari awal sering menyampaikan, saya tidak mau UMKM sebagai objek untuk kepentingan tertentu. Kan dari dulu begitu. UMKM hanya jadi objek, teman-teman. Ya, yang akhirnya apa? Ya, akhirnya selamanya jadi objek dan tidak naik. Maka saya mengajak Aspikmas UMKM itu harus menjadi subjek. Apa artinya? Subjek itu mampu menentukan nasibnya, mampu dan berani serta mau mengatakan enggak, karena ini tidak ada kepentingan UMKM, tidak ada untuk UMKM. Ya, tapi bersyarat dengan ini. Itu subjek. Kalau objek nanti kayak gini ya, yes. Oke. Nanti kita bikin ini untuk kepentingan ini ya, yes. Itu yang kemudian kenapa? Saya nggak masalah. Saya itu dikenalnya tukang kritik gitu ya. Kenapa? Karena saya mencoba mengambil sikap yang berbeda. Saya tidak iya saja, tetapi saya coba petakan ini ada benefitnya nggak untuk teman-teman UMKM. Kalau ada, ayo kita kolaborasikan. Kalau nggak ada, mohon maaf, waktu kita tersita, tenaga kita kasihkan. Oke, itu elemen leadership yang pertama, harus mengutamakan kepentingan teman-teman. Yang kedua, mengamalkan 3 budaya malu. Insya Allah sebelum saya mendesain 3 budaya malu, karena kebetulan 3 budaya malu itu buah pemikiran yang kemudian saya tuangkan, saya mempraktekkan itu. Dan saya contohkan di tataran tim 1 saya. Saya dengan Mas Kuku itu bisnisnya sama kan teman-teman semuanya. Pernah nggak kita foto-fotokan order dengan Mas Kuku? Ya. Gitu kan? Pernah nggak kita kemudian menginstruksikan teman-teman semuanya kita bikin seragamnya bikin di tempat kita? Pernah nggak? Kita memberikan keleluasaan, silakan bikin seragam di tempatnya masing-masing, ada anggota yang punya usaha itu mainkan. Artinya apa? Kita membuat 3 budaya malu itu bukan sekedar kita jago. Insya Allah kita sudah paham maksud tujuannya dan kita berani untuk mengamalkan. Karena teman-teman, elemen kedua adalah teman-teman mengamalkan yang namanya 3 budaya malu. Siap tidak teman-teman semuanya? Siap. Siap mengamalkan 3 budaya malu teman-teman? Siap. Yang ketiga, berani tidak disukai. Oke. Berani untuk tidak disukai. Saya tadi sampaikan, saya dikenalnya penyanyi dan sehingga apa-apa. Tugas saya bukan untuk menyenangkan setiap orang. Tugas saya bukan untuk menyenangkan setiap manusia. Tugas saya adalah memimpin pergerakan ini untuk mencapai tujuannya biar bermanfaat untuk teman-teman. Steve Jobs pernah mengatakan, kalau kita pengen disukai banyak orang, maka jadilah penjual es krim, jangan menjadi pemimpin. Karena konsekuensi ketika kita menjadi pemimpin dengan memegang teguh prinsip, maka pasti kita tidak mungkin disukai semua orang. Akan ada orang-orang yang tidak suka, entah karena personality kita, entah karena kebijakan kita, entah karena style leadership kita. Maka teman-teman semuanya, kalau teman-teman berani mengambil sikap untuk berani tidak disukai, teman-teman nanti tidak iya saja tidak. Kan kita kadang nggak enakan ya. Akhirnya itu kita sikat. Karena kalau teman-teman sebagai leader memegang prinsip nggak enakan, teman-teman capek. Si A berpendapat ini, si B berpendapat ini, banyak pendapat gitu. Saya mau semuanya saja banyak.
itu meninggalkan semua orang. Nanti capek. Ya, berani tidak disukai. Selama teman-teman memegang prinsip yang baik, teman-teman menjalankan dengan baik, dengan tujuan yang baik, orang suka tidak suka itu di luar kuasa kita. Kan begitu. Kita bisa nggak mengendalikan biar orang suka dengan kita? Nggak bisa. Maka jangan capek-capek untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang keempat, berani melakukan lebih. Kalau teman-teman pengen berhasil menjadi leader, lakukan lebih. Berjuang lebih, berkorban lebih, bersabar lebih, berempati lebih. Pokoknya lakukan sesuatu dengan lebih. Kalau anggota saya semangat, saya harus lebih semangat. Kalau pengurus saya berjuangnya 9, saya harus 9 semangat. Ya, pokoknya kalau teman-teman pengen menjadi leader yang berhasil, bukan saya menyampaikan saya berhasil, gitu ya. Tetapi pola-pola yang saya mainkan cukup efektif dan cukup impactful. Oke, itu yang keempat, berani melakukan lebih. Kalau teman-teman masih punya pemikiran, aduh, saya mau berkorban lebih apa gimana? Coba belajar untuk saya harus berkorban. Nah, ingat kalkulasi Tuhan tidak pernah meleset. Ya, kalkulasi Tuhan tidak pernah meleset. Yang kelima, memainkan peran sebagai subjek tadi yang saya sampaikan. Oke, jangan hanya menjadi objek, digeret ke sana, ke sini dan sebagainya mau kita subjek. Pasti mas gak keren. Kayak sekarang sudah tidak dia saja, tapi dia dengan catatan ini atau no karena ini dan sebagainya. Nah ini capaian tadi. Apakah tujuan kita mendapatkan penghargaan? No. Tetapi karena kita melakukan yang terbaik, penghargaan dan hasil. Apakah kita ngomong, ayo dong undang kita ke Solo? No. Tapi karena kita sudah melakukan yang terbaik, dideteksi sama Solo, kita diundang sama BRI Solo, sharing di 7 kabupaten, asosiasi UMKM se-Solo Raya di 7 kabupaten kota. Waktu itu saya nggak langsung pulang. Apakah tujuan kita ini? Tidak. Ini karena kita melakukan yang terbaik, akhirnya ya alam semesta kemudian menyuarakan ini sehingga akhirnya kita pun dipertemukan dengan Allah. Apakah kita woro-woro ke Tegal? No. Tetapi kita juga nggak tahu gimana caranya Tegal bisa kami berkunjung ke kita. Oke, ada Quran suci Ar-Rahman 60. Berpikir yang baik-baik. Visinya asli pas baik apa enggak? Baik. Gitu kan. Doa yang baik-baik. Jagonya asli mas baik apa enggak? Baik. Berbuat yang baik-baik. Apa yang kita kerjakan baik apa enggak? Baik. Gitu kan. Nanti Allah pasti nantikan. Jadi visinya Aspikmas, tata kelolanya Aspikmas itu perwujudan dari ini sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Quran suci Ar-Rahman 60. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Bahkan saya bikin satu rangkaian kalimat, kebaikan yang dimanfaatkan kebaikannya dalam tanda kutip tidak akan kehilangan nilai kebaikan. Walaupun pergerakan kita dimanfaatkan, misalkan ada yang memanfaatkan, insya Allah kebaikannya tidak akan hilang. Nilai kebaikannya akan tetap mengalir. Maka apa yang kita kerjakan bersama-sama sebenarnya nilai-nilainya ada kok ini kok. Berpikir baik, berdoa yang baik, berbuat yang baik. Allah pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Maka tidak heran kalau kemudian kita dapat menemukan keberuntungan karena nawaitunya dari Allah sudah baik. Itu kenapa tadi saya sampaikan luruskan niatnya. Nawaitunya bukan untuk angka-angka, tapi kemanfaatan untuk sesama. Khususnya teman-teman. Nah, kelihatan gambarnya enggak? Ada logonya apa di gambar itu? Tidak ada yang tahu bahwa ke depan itu Aspikmas bisa punya keberuntungan. Ini tidak ada yang mustahil bahwa Allah akan punya berkatnya. Kapan waktunya bukan urusan. Berapa lantainya bukan urusan. Oke, tetapi kita punya keyakinan kalau semuanya yang kemudian kita kerjakan benar-benar niatnya benar, kita satu komando, kita menjalankan perannya masing-masing, itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Minimal berapa lantai? Ya, itu yang masih nyala.
Oh yang kasih jalan kan kerja keras pun. Jadi yang baik. Soalnya ini visualisasi, afirmasi ya. Kapan waktunya datang? Kita masih kapan datang? Yang penting asalkan kita konsisten melakukan pergerakan ini dan suatu saat ini tercapai, walaupun kita tidak ada, walaupun raga kita sudah tidak ada, semoga karya dan manfaat yang kita lakukan. Oke teman-teman semuanya, gitu ya. Catat. Hari ini tanggal berapa? 1 pon tanggal 11 Januari 2025. Tulis di buku suatu saat mungkin kita buka buku itu. Oh ternyata gedungnya semedan dulu atau kakek nenekku itu kembang, betul gitu kan? Mungkin apa enggak? Mustahil apa enggak? Bisa terwujud apa enggak? Allahumma amin. Asli Mas Jaya. Naik Mas. Bank Inspirasi Indonesia. Mohon maaf, pulanglah dengan spirit leadership yang keren. Gitu ya. Siap menjadi leader yang hebat? Siap menjadi pemimpin yang adil? Siap berjuang lebih? Siap berkorban lebih? Siap berempati lebih? Siap melakukan lebih? Tepukan buat teman-teman.